Hujan baru saja reda ketika Retno, Purnomo, Tio, Rio, dan Santo tiba di sebuah warung kecil di pinggir desa. Aroma tanah basah bercampur bau tembakau menyelimuti udara. Lampu kuning remang-remang menggantung di sudut warung, menciptakan bayangan aneh yang bergerak-gerak seiring hembusan angin. Mereka duduk di bangku panjang kayu yang sudah reyot, memesan kopi hitam dan gorengan. Suasana tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Seorang kakek tua dengan wajah penuh keriput, matanya redup dan penuh pengalaman hidup, duduk di balik meja kasir. Dia mengisap rokok kreteknya dalam-dalam sebelum akhirnya membuka percakapan. "Kalian bukan orang sini," gumamnya dengan suara parau. Purnomo menyesap kopinya dan tersenyum. "Benar, Kek. Kami hanya mampir sebentar. Ingin tahu lebih banyak tentang desa ini." Kakek itu terkekeh pendek, namun nada tawanya terdengar getir. "Orang kota suka cari masalah. Apa yang kalian cari di sini?" Retno menatap kakek itu dengan penuh antusias. "Kami dengar ada hutan di sekitar sini yang dianggap angker. Hutan terlarang namanya, kan?" Suasana mendadak berubah. Percakapan lain yang tadi terdengar dari sudut warung seketika terhenti. Beberapa orang menoleh. Tatapan mereka penuh peringatan. Kakek itu meletakkan rokoknya di atas asbak kayu. "Jika kalian masih punya akal sehat, lupakan tempat itu." Santo tertawa kecil. "Kami hanya ingin menjelajah, mencari tahu apakah cerita-cerita itu benar atau cuma mitos." Kakek itu menyipitkan mata. "Tidak ada yang kembali dari sana dalam keadaan utuh." Tio menelan ludah. "Maksud, Kek?" Kakek itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, ada seorang dukun sakti yang menciptakan alat musik untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Dia sering bermain di dalam hutan. Namun, alat musik itu bukan hanya memanggil roh, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan." Purnomo mengangkat alis. "Mengerikan bagaimana?" Suara kakek semakin pelan, nyaris seperti bisikan. "Sesuatu dari kegelapan datang. Mereka tidak hanya mengambil nyawa, tetapi juga jiwa." Rio menyandarkan tubuhnya ke bangku. Hanya cerita lama." Kakek itu menatapnya tajam. "Percayalah, nak. Aku sudah melihat cukup banyak mayat ditemukan tanpa wajah. Mata kosong, mulut menganga, seakan menjerit dalam penderitaan. Bahkan hewan pun tak berani masuk ke sana." Suasana menjadi semakin tegang. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan di luar warung. "Kalian jangan bodoh. Jangan dekati tempat itu." Namun, larangan itu justru semakin menggelitik rasa penasaran mereka. Setelah membayar kopi, mereka meninggalkan warung dengan niat yang semakin kuat untuk menantang mitos tersebut. Diskusi di rumah Retno di ruang tamu yang remang, hanya diterangi oleh lampu meja. Mereka berkumpul untuk menyusun rencana. "Kalian benar-benar mau ke sana?" tanya Retno dengan mata berbinar, setengah takut, setengah bersemangat. Purnomo bersandar ke sofa dengan tangan terlipat. "Tentu saja. Kalau cuma mendengar cerita, kita tidak akan pernah tahu kebenarannya." Rio mengangguk. "Benar. Lagi pula, kita sudah menjelajahi tempat-tempat seram lainnya. Kenapa harus takut dengan satu hutan?" Tio tampak ragu. "Tapi kalau cerita kakek itu benar," Santo menepuk bahunya, "kita sudah pernah melewati rumah kosong yang katanya berhantu, pernah masuk terowongan tua yang dipenuhi cerita mistis. Ini hanya hutan." Retno tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, kita pergi besok malam." Angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela yang terbuka, membuat tirai melambai liar. Lampu meja berkedip sesaat sebelum padam. Mereka saling pandang, hanya kebetulan, atau mungkin sebuah peringatan. Suara dari hutan malam itu, sebelum tidur, Retno berdiri di jendela kamarnya, menatap ke arah hutan di kejauhan. Pepohonan menjulang hitam seperti siluet menyeramkan di bawah cahaya bulan. Lalu, samar-samar, terdengar suara. Dentingan halus, seakan seseorang memainkan alat musik. Lirih menggema di udara malam. Jantung Retno berdegup lebih cepat. Ia menajamkan
pendengarannya. Suara itu terdengar semakin jelas. Nada-nada aneh, tidak seperti musik biasa, lebih menyerupai panggilan. Ia menutup jendela dengan cepat. Entah kenapa, malam itu udara terasa lebih dingin. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu sedang menunggu. Malam merayap perlahan saat Retno, Purnomo, Tio, Rio, dan Santo berdiri di tepi hutan terlarang. Angin dingin berdesir di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti raksasa diam. Bulan bersinar redup, seakan enggan menerangi jalan setapak yang terbuka di depan mereka. Senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya, bergetar sedikit karena tangan yang menggenggamnya mulai kehilangan keyakinan. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Bisik Tio, suaranya sedikit gemetar. Rio tertawa kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. Kita sudah sejauh ini. Jangan bilang kau takut, Tio. Santo menghela napas. Sudah terlambat untuk mundur, ayo masuk. Langkah pertama mereka ke dalam hutan terasa ringan, seperti masih berada dalam dunia yang mereka kenal. Daun-daun kering berderak di bawah sepatu, suara jangkrik dan burung hantu terdengar di kejauhan. Namun, semakin dalam mereka berjalan, suasana berubah perlahan, udara terasa lebih berat. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, samar tapi menusuk. Bau apa ini? Gumam Retno sambil menutup hidung. Purnomo mengarahkan senternya ke arah semak-semak. Kilatan cahaya menangkap sesuatu, tulang, belulang binatang yang sudah mengering. Sepertinya hewan yang mati, katanya pelan Tio menelan ludah. Mungkin hewan itu tersesat. Kalau cuma tersesat, kenapa mayatnya tidak dimakan hewan lain? Rio berbisik, matanya menatap sekitar dengan waspada. Tak ada yang menjawab. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. 15 menit berjalan, rasa tidak nyaman semakin menjadi-jadi. Langkah kaki mereka semakin lambat, seolah ada sesuatu yang menahan. Lalu dari belakang terdengar suara langkah lain. Krek, krek, krek. Mereka berhenti serentak. Suara itu juga berhenti. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berbicara, tapi ekspresi mereka semua sama. Ada sesuatu yang mengikuti mereka. Purnomo menelan ludah. Mungkin hanya gema langkah kita. Mereka mencoba berjalan lagi. Langkah kaki terdengar kembali, tapi kali ini lebih cepat. Seperti seseorang yang sengaja mengimbangi langkah mereka. Santo mengarahkan senter ke belakang, menyorotkan cahaya ke pepohonan. Tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba Rio menyentak tangan Santo. Lihat itu! Santo mengikuti arah tatapan Rio. Di antara celah pepohonan, bayangan hitam melintas dengan cepat. Tubuhnya tinggi, gerakannya seperti melayang. Retno mundur beberapa langkah. Apa itu? Santo menggeleng. Aku tidak tahu. Tio mulai berkeringat dingin. Kita harus pergi dari sini. Purnomo mencoba tetap tenang. Kita belum menemukan alat musik itu. Kita harus terus maju. Mereka kembali melangkah. Kali ini dengan jantung berdegup lebih kencang. Angin mendadak bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak keras. Senter yang mereka genggam mulai bergetar, sinarnya goyah. Lalu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Dentingan alat musik. Bunyinya lirih, seperti dimainkan oleh jari-jari tak kasat mata. Nada-nada aneh bergema di udara, melayang di antara pepohonan. Retno menggenggam lengan Purnomo erat. Itu suara yang aku dengar semalam. Rio memandang sekeliling, matanya mencari sumber suara. Siapa yang memainkan itu? Tak ada jawaban. Hanya nada-nada yang semakin intens, seakan-akan sesuatu sedang memanggil mereka. Atau menjerat, mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Purnomo menarik napas dalam-dalam. Kita harus terus maju. Namun jauh di dalam kegelapan hutan, sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang telah lama terkurung dan kini mulai terbangun. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pondok tua yang nyaris runtuh. Dinding kayunya lapuk, atapnya bolong di beberapa tempat, seolah ditinggalkan selama puluhan tahun. Angin yang bertiup membuat pintunya berderik pelan, seperti menyambut mereka dengan erangan samar.
Purnomo menyorotkan senter ke dalam. Bayangan-bayangan panjang menari di antara debu yang melayang di udara. Aroma lembab dan busuk menusuk hidung mereka, bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, seperti darah kering. "Kita benar-benar masuk ke sini?" bisik Tio dengan suara gemetar. Santo menelan ludah. "Kalau ini tempat asal suara itu, kita harus tahu apa yang ada di dalam." Mereka melangkah masuk, lantai kayu berderak di bawah kaki. Langit-langit yang lapuk memancarkan suara gemeretak, seakan siap runtuh kapan saja. Di tengah ruangan, tertutup debu tebal, sebuah alat musik berdiri megah, mirip gamelan kuno, tapi bentuknya lebih aneh. Pahatan pada kayunya menggambarkan wajah-wajah yang seakan menjerit dalam kesakitan. Logamnya berkarat, tapi masih bersinar redup di bawah cahaya senter. Retno menelan ludah. "Ini alat musik itu?" Rio mengusap debu di permukaannya. "Mungkin. Tapi siapa yang memainkannya tadi?" Tak ada jawaban. Hanya kesunyian menekan, seakan udara di dalam ruangan ini lebih berat daripada di luar. Purnomo mendekat dan menatap alat musik itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Santo dengan suara tertahan. Purnomo tersenyum tipis. "Kita datang jauh-jauh untuk ini, kan?" Retno mencengkram lengannya. "Jangan, Purnomo. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Purnomo menarik tangannya dari genggaman Retno. "Tak ada salahnya mencoba." Sebelum ada yang sempat menghentikannya, Purnomo mengangkat tangannya dan menyentuh salah satu bilah logam alat musik itu. Dentingan nyaring menggema. Suara itu jauh lebih keras dari yang seharusnya, seperti tidak berasal dari benda mati, tapi syas dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya. Tiba-tiba, alat musik itu mulai bergetar. Nada-nada yang harusnya indah berubah menjadi jeritan. Suara memilukan yang menusuk gendang telinga, seperti ribuan orang yang menjerit dalam kesakitan. Retno menutup telinganya. "Berhenti, Purnomo! Hentikan!" Purnomo mencoba mengangkat tangannya, tapi jari-jarinya menempel di bilah logam, seakan alat musik itu tidak mau melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskannya!" Purnomo berteriak, wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya merah mulai merembes keluar dari dalam alat musik, seolah-olah sesuatu sedang terperangkap di dalamnya dan kini mencoba keluar. Cahaya itu berdenyut seperti jantung yang berdetak, semakin lama semakin kuat. Bayangan-bayangan di sudut ruangan mulai bergerak. Santo mundur beberapa langkah. "Astaga, ada sesuatu di sini." Tio mencengkeram bahu Rio. "Kita harus keluar. Sekarang!" Tiba-tiba, Tio menjerit. Sesuatu yang tak terlihat mencengkeram kakinya, dingin dan kasar seperti tangan yang telah lama membusuk. Ia meronta-ronta, tapi cengkeraman itu semakin kuat, menyeretnya ke lantai. "Tolong!" Tio berteriak, kuku-kukunya mencakar lantai kayu saat tubuhnya ditarik mundur ke dalam bayangan. Retno berusaha menarik tangannya. "Pegang aku, Tio!" Namun, semakin keras Retno menarik, semakin kuat kekuatan itu menyeretnya. Mata Tio melebar dalam ketakutan. "Jangan biarkan aku dibawa pergi." Purnomo akhirnya bisa melepaskan tangannya dari alat musik itu, tapi begitu dia melakukannya, bayangan-bayangan di dalam ruangan berkumpul menjadi satu, membentuk sosok mengerikan dengan mata kosong yang bersinar merah. Makhluk itu tersenyum, dan dalam sekejap, ruangan berubah menjadi neraka. Kaki-kaki mereka berlari liar menembus kegelapan, dedaunan dan ranting tajam mencambuk kulit mereka saat mereka berusaha melarikan diri dari pondok terkutuk itu. Nafas mereka memburu, dada terasa sesak, seolah hutan itu sendiri menolak mereka keluar. Retno tersandung akar pohon yang menjalar seperti ular kelaparan. Purnomo dengan cepat meraih tangannya dan menariknya berdiri kembali. "Kita harus keluar dari sini." Suaranya serak, dipenuhi ketakutan. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, sesuatu yang lebih mengerikan membuat mereka membeku. Jalan yang mereka lalui telah hilang. Hutan yang tadi mereka kenal berubah menjadi labirin yang tak berujung. Pepohonan,
Semakin rapat, batang-batangnya seolah hidup, bergerak mendekat, menjebak mereka dalam jerat kegelapan. Bisikan itu datang, lirih pada awalnya, lalu semakin jelas. Suara-suara asing berdesis di telinga mereka, seperti ratusan mulut berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Rio bergumam sambil menutup telinganya. Namun, suara itu tak bisa dihindari. Santo menelan ludah, tubuhnya gemetar. Kita harus tetap bersama, jangan sampai terpisah. Mereka berjalan dengan langkah hati-hati, cahaya senter bergetar di tangan mereka. Tapi semakin mereka melangkah, semakin mereka merasa diawasi. Lalu sesuatu bergerak di antara pepohonan. Cepat. Bayangan itu melesat seperti kabut hitam yang menari di kegelapan. "Siapa di sana?" Purnomo berteriak, suaranya menggema di antara pohon-pohon bisu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Kemudian Santo berteriak. Mereka semua menoleh dan melihatnya jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi seperti darahnya telah terkuras. Habis. Di depan Santo, sesuatu berdiri. Makhluk itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya terlalu tinggi dan kurus, seperti tulang belulang yang dibalut kulit kasar. Wajahnya bukan wajah manusia. Mata hitam pekat tanpa bola mata, mulut robek lebar, hingga hampir menyentuh telinga. Rahangnya bergerak-gerak seolah mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara geraman yang terdengar, seperti seseorang yang tersedak darahnya sendiri. Santo tak bisa bergerak, tubuhnya seolah membeku, kakinya lumpuh oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Makhluk itu melangkah maju. Bayangannya membesar, seolah menyerap cahaya dari sekitar mereka. Retno berusaha menarik Santo, tapi tubuh pria itu kaku. "Santo, ayo pergi! Santo!" Namun, Santo hanya bisa terdiam, menatap makhluk itu dalam ketakutan mutlak. Lalu, makhluk itu menghilang. Namun, bayangannya tetap ada. Hitam, besar, berdiri tepat di belakang mereka. Rio mulai kehilangan akal sehatnya. Ini semua mimpi. Ini tidak nyata. Ia mencengkeram rambutnya sendiri, tubuhnya berguncang hebat. Kemudian, ia mulai tertawa. Tertawa keras, gila. Mereka berlari, menembus semak-semak liar yang mencambuk wajah dan tubuh mereka. Nafas mereka memburu, dada terasa seakan hendak meledak. Jantung berdetak cepat, hampir tidak ada jeda. Hutan terus berubah, jalan yang mereka lalui semakin gelap, semakin sempit, seakan-akan pohon-pohon itu menutup diri, menjebak mereka dalam labirin tanpa akhir. Kemana kita harus pergi? Retno menjerit, suaranya bergetar oleh ketakutan yang kini telah mencapai puncaknya. Purnomo menoleh ke kiri dan kanan, matanya liar mencari celah di antara bayang-bayang yang semakin mendekat. "Terus lari! Jangan berhenti!" Tio yang berada di belakang mereka melirik ke samping dan berhenti mendadak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti mayat. "Santo?" Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka semua menoleh ke belakang. Santo tidak ada. Hanya dedaunan yang masih bergoyang di tempatnya tadi berdiri. "Santo, di mana kau?" Purnomo berteriak, matanya liar menyapu sekeliling. Keheningan. Retno merasakan napasnya semakin berat. "Tidak, ini tidak mungkin. Dia tadi ada di sini. Aku yakin dia ada di sini." Tio mulai panik. "Kita harus menemukannya. Kita tidak bisa meninggalkannya." Tapi mereka hanya bisa berdiri di sana, saling bertatapan. Tubuh mereka gemetar oleh kengerian yang semakin mencengkeram erat. Lalu suara itu datang. Jeritan Santo samar jauh di kejauhan. Suara kepanikan, ketakutan yang begitu mentah hingga membuat darah mereka membeku. "Santo!" Retno berteriak sekencang-kencangnya. Tapi jeritan itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu hening. Sepi yang begitu mutlak hingga seakan-akan suara Santo telah dihapus dari dunia ini. Mereka menelan ludah bersamaan. Tidak ada yang berani bergerak. Tio menggigit bibirnya, hampir menangis. Apa yang kita lakukan? Kita harus menemukannya. Kita harus. Purnomo mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam.
Matanya menatap ke atas salah satu pohon besar di dekat mereka. "Lihat itu!" Bisiknya, suaranya terdengar serak. Mereka mengangkat kepala. Di salah satu cabang tinggi, tersangkut sepotong kain. Kain baju Santo tersobek, berlumuran darah. Dan di bawahnya, di batang pohon, tertanam kuku-kuku panjang dan tajam. Menancap dalam ke kayu seakan sesuatu memanjat ke atas sambil menyeret tubuh Santo bersamanya. Retno mulai menangis. "Tidak, tidak, Santo." Tio berjalan mendekat. Tangannya terangkat seperti ingin menyentuh jejak kuku itu. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, sesuatu bergerak di atas pohon. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengawasi mereka. Dedaunan bergetar. Cabang pohon berderak seperti ada sesuatu yang merayap turun. Purnomo meraih tangan Retno dan Tio. "Lari! Sekarang!" Tanpa berpikir dua kali mereka berlari lagi. Namun kali ini mereka sadar mereka bukan lagi buruan. Mereka adalah korban berikutnya. Mereka terus berlari, menembus pepohonan yang seakan semakin menutup jalannya. Dada mereka terasa terbakar, napas tersengal, namun ketakutan memaksa mereka untuk terus bergerak. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, pepohonan yang tadi rapat kini terbuka, memperlihatkan sebidang tanah lapang yang luas. Di tengahnya, berdiri sebuah altar batu raksasa. Batu itu tidak biasa. Permukaannya dihiasi ukiran-ukiran aneh, menyerupai sosok-sosok manusia dengan wajah menyiksa. Tubuh mereka terentang seperti sedang tersiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Retno menelan ludah. "Tempat apa ini?" Purnomo mendekati altar, tangannya menyentuh pahatan kasar di permukaannya. Debu dan tanah kering menutupi sebagian besar, namun saat ia mengusapnya, sebuah kalimat terukir jelas di sana. "Jiwa sebagai persembahan." Tio bergidik. Tidak, ini tidak mungkin." Purnomo mundur dengan wajah pucat. Aku rasa alat musik itu bagian dari ritual pemanggilan." Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka semakin mencekam. Retno menggelengkan kepala, wajahnya dipenuhi kepanikan. "Jadi kau bilang kita sudah membangunkan sesuatu? Kita sudah menyerahkan jiwa kita ke dalam ritual ini?" Purnomo diam, tidak bisa menjawab. Namun, Tio tiba-tiba tertawa kecil, pelan, hampir tidak terdengar. Semua menoleh ke arahnya. Wajahnya menunduk, bahunya gemetar. Tangannya mencengkram kepalanya sendiri, kukunya menekan kulitnya. "Tio!" Santo bertanya hati-hati. Tiba-tiba Tio mendongak, matanya kosong. Pupilnya melebar seperti lubang tanpa dasar, dan tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba merobek dirinya dari dalam. "Semuanya sia-sia, kita sudah mati," bisiknya, suaranya seperti berasal dari tempat yang jauh. Purnomo meraih bahunya dan mengguncangnya. "Tio, sadarlah, kita bisa keluar dari sini. Tio tersenyum, namun senyuman itu bukan miliknya. Bibirnya bergerak perlahan, mengukir ekspresi yang seharusnya tidak bisa dibuat oleh manusia. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik kulit wajahnya dari dalam. Dan kemudian suara itu datang. "Purnomo, Retno, Tio," mereka membeku. Itu suara Santo. Namun, ada sesuatu yang salah. Suaranya tidak lagi terdengar manusiawi, lebih dalam, lebih bergaung, seperti berasal dari sesuatu yang tidak seharu. Dia datang dari dalam hutan, langkah berat terdengar. Sesuatu sedang bergerak menuju mereka, dan mereka tahu itu bukan lagi Santo. Mereka tidak punya pilihan selain lari. Altar batu itu bukan tempat yang aman. Udara di sekitarnya semakin dingin, seolah kehidupan telah direnggut dari tempat itu. Langkah-langkah berat dari hutan semakin mendekat. Sesuatu sedang datang. Retno meraih tangan Tio yang masih berdiri kaku dengan wajah pucat. "Tio, ayo pergi." Tapi Tio hanya menatap altar itu, mulutnya bergetar. Kita tidak seharusnya ada di sini."
Purnomo menggeram frustrasi. "Aku bilang lari!" Mereka berbalik, berusaha menerobos kembali ke hutan. Tetapi tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Tanah itu tidak lagi kokoh, ia berdenyut, bergetar seperti perut makhluk raksasa yang sedang menahan kelaparan. Lalu Purnomo menjerit. Tiba-tiba tubuhnya tersedot ke dalam tanah, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya dari bawah. Lumpur hitam menyembur ke atas, membungkus kaki dan tubuhnya. Retno berlutut dan meraih tangannya. "Pegang tanganku, Purnomo! Pegang!" Purnomo berusaha menggapai, tapi sesuatu yang lebih kuat mencengkeram kakinya dari bawah. Ia tersentak, tubuhnya semakin tenggelam, matanya penuh ketakutan. "Jangan lepaskan aku!" Tio juga mencoba menariknya, tapi semakin mereka berusaha, semakin dalam tubuh Purnomo terseret ke bawah, hingga hanya kepalanya yang tersisa. Matanya menatap Retno, penuh ketakutan, penuh penderitaan. Lalu, dalam satu tarikan terakhir, ia lenyap, hanya menyisakan tanah yang kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keheningan melingkupi mereka. Tio jatuh terduduk, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Tidak. Retno menatap tanah itu, air mata mengalir deras. "Kita seharusnya tidak datang ke sini." Suaranya pecah, penuh rasa bersalah. Mereka kini tinggal berdua, dan tidak ada jalan keluar. Namun, sebelum mereka bisa kembali berpikir jernih, Tio menegang. Matanya membelalak ke depan. Retno mengikuti pandangannya dan melihatnya. Sosok yang berdiri di antara pepohonan. Tinggi, kurus, tubuhnya penuh luka yang masih mengeluarkan darah hitam pekat. Matanya kosong menghitam seperti lubang neraka. Mulutnya terkatup, lalu perlahan mulai terbuka. Sosok itu adalah Purnomo, atau setidaknya sesuatu yang menyerupainya. Hanya tersisa Retno, Tio, dan Rio. Ketakutan telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Nafas tersengal, keringat bercampur dengan darah dan tanah di tubuh mereka. Hutan ini bukan lagi sekadar tempat terlarang, ini adalah neraka yang nyata. Dan di tengahnya, Purnomo yang telah berubah masih berdiri tak bergerak. Matanya kosong, tubuhnya berdarah. Seakan hanya cangkang kosong yang dihidupkan kembali oleh sesuatu yang mengerikan. Tio menggigil, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. "Itu bukan dia, itu bukan dia!" Rio dengan gemetar menarik tangan mereka berdua. "Kita harus kembali ke pondok. Aku rasa aku tahu cara menghentikan ini, kan?" Mereka tidak punya pilihan lain. Pondok kematian mereka kembali ke pondok kayu, tempat alat musik itu berada. Namun tempat itu tidak lagi sama. Dinding-dindingnya kini dipenuhi coretan merah menyerupai simbol kuno. Lantai yang dulu berdebu kini basah, seperti diselimuti darah yang merembes dari bawah tanah. Dan di tengah ruangan, alat musik itu masih ada, utuh. Tak tersentuh, seolah-olah semua kengerian yang telah mereka alami berasal dari benda itu. Rio menelan ludah dan mendekat. "Aku menemukan sesuatu tadi." Dia menunjuk ke salah satu dinding pondok yang kini tampak lebih tua dan penuh coretan yang sebelumnya tersembunyi. Di sana tertulis dalam aksara kuno, dan entah bagaimana mereka bisa mengerti artinya. Kutukan. Ini hanya bisa dihentikan jika sang pemanggil mengakhiri nada terakhir. Rio menghela napas. Ini semua terjadi karena alat musik ini. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menghancurkannya, atau dia tidak sanggup melanjutkan. Retno memandang alat musik itu dengan ngeri. "Tapi, jika kita menghancurkannya, apa yang akan terjadi?" Tiba-tiba, suara jeritan terdengar, bukan dari luar, bukan dari hutan, dari dalam alat musik itu sendiri. Suara ratusan, ribuan jiwa yang menangis, merintih kesakitan. Tio menutup telinganya. "Tidak, aku tidak bisa lagi." Dia bangkit berdiri, matanya merah, gila. Tanpa peringatan, dia melompat ke arah Retno dan mencekiknya. "Aku muak, semua ini salahmu.
Kita semua akan mati. Retno berusaha melepaskan diri, kakinya menendang liar. Pandangannya mulai mengabur. Namun sebelum segalanya menjadi gelap, brak! Rio menghantam kepala Tio dengan kayu, membuatnya jatuh ke lantai. Tio mengerang, darah mengalir dari dahinya, tapi dia masih merangkak ke arah mereka dengan tatapan penuh kegilaan. Rio menatap Retno dengan wajah putus asa. Aku akan mengakhirinya. Dia menoleh ke alat musik itu. Lalu dengan tangan gemetar dia duduk di depannya dan mulai memainkan nada terakhir. Nada terakhir, pengorbanan terakhir. Begitu jari Rio menyentuh alat musik itu, lantai bergetar. Suara jeritan semakin melengking, menyayat telinga. Dinding pondok retak, tanah di luar terbelah. Api keluar dari retakan tanah, melahap pohon-pohon di sekitarnya. Udara dipenuhi dengan aroma daging terbakar. Dan dari dalam alat musik itu, sesuatu keluar. Sebuah tangan hitam, besar, dengan kuku panjang yang masih meneteskan darah. Disusul kepala dengan mata kosong dan senyum yang terbelah lebar. Iblis itu telah datang. Rio masih memainkan nada terakhirnya, meskipun tubuhnya mulai meleleh, darah mengalir dari matanya, kulitnya merekah, urat-uratnya pecah, tapi dia tidak berhenti. Sampai akhirnya, alat musik itu pecah, meledak menjadi ribuan serpihan, dan dalam ledakan besar yang mengguncang hutan, Retno melihat Rio menghilang di antara kobaran api. Tidak tersisa apapun darinya, hanya kesunyian, hanya kehampaan, hanya Retno sendirian. Retno membuka matanya. Langit di atasnya berwarna kelabu, seperti menjelang badai. Pepohonan bergoyang perlahan tertiup angin, seakan berbisik satu sama lain. Udara dingin menggigit kulitnya yang penuh luka dan goresan. Dia tidak lagi berada di dalam hutan. Dia ada di pinggirannya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tangannya mencengkeram tanah yang basah, napasnya tersengal. Di mana yang lain? Purnomo, Tio, Rio, Santo semua sudah tidak ada. Tidak ada jejak tubuh. Tidak ada jejak darah. Hanya dia seorang diri. Suara langkah kaki mendekat. Samar-samar terdengar suara orang-orang memanggil namanya. Retno, dia di sini! Beberapa orang berlari ke arahnya. Wajah mereka penuh keterkejutan dan rasa takut. Seseorang meraih bahunya, membantunya duduk. Astaga, kau masih hidup? Retno tidak menjawab. Matanya masih terpaku ke dalam hutan, yang kini terlihat sunyi, tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Kepala desa, seorang pria tua dengan sorot mata penuh rahasia, berjongkok di depannya. Nak, tidak ada yang pernah keluar dari hutan, itu hidup-hidup. Suara pria itu terdengar jauh, seperti mimpi. Tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup, tapi dia di sini sendirian. Mengapa hanya dia yang tersisa? Tanda kutukan saat Retno akhirnya sadar sepenuhnya, dia menyadari sesuatu di tangannya. Sebuah bekas luka berbentuk simbol aneh terukir di kulitnya, tepat di bagian pergelangan tangan. Dia tidak ingat kapan dia mendapatkannya. Tapi saat dia menyentuhnya, sesuatu berbisik di telinganya. Bisikan itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Kau tidak akan pernah benar-benar pergi. Kau masih milik kami. Retno tersentak, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Mungkin ini hanya trauma. Mungkin ini hanya bayangan, ketakutan yang tersisa dari malam yang mengerikan itu. Namun, jauh di dalam dirinya, dia tahu hutan itu belum selesai dengannya. Nada terakhir malam itu, setelah semua kejadian mengerikan, Retno dibawa ke rumah kepala desa untuk beristirahat. Dia mencoba tidur, mencoba melupakan segalanya. Namun saat malam semakin larut, sebuah suara terdengar dari kejauhan, lirih, halus. Tapi Retno mengenalinya. Suara alat musik itu dimainkan perlahan, seperti sebuah panggilan. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Dia menutup telinganya. Tidak, tolong, jangan lagi. Tapi suara itu semakin dekat, semakin nyata, sampai akhirnya tepat di belakang telinganya, seseorang berbisik, "Kau belum selesai, Retno." Lalu semuanya gelap.